Jadi tidak ada sesuatu yang tidak bisa dirubah. Pasti di dunia ini bisa dirubah. Kita sudah belajar kepada kiai itu, tapi kok kenapa kita jadi begini? Kita tidak punya pengertian ilmu. Ya karena kitanya sendiri tidak mau berbaik sangka kepada guru. Tidak mau berbaik sangka dengan tidak berbaik sangka dengan ilmu, apa ilmunya Anda. Ya pastilah. Tuh. Jadi di situ diterangkan, kalau Anda benar-benar orang Islam yang baik, Anda benar-benar menjadi orang Islam yang baik, pastinya Anda itu mempunyai akhlak. Karena orang Islam yang baik di antara orang Islam yaitu orang Islam yang berakhlak. Jelasnya sudah pasti. Itu tandanya Anda itu menerapkan rasa hasrat penting tentang sukses kepada diri Anda sendiri untuk menuju ridhonya ilahi. Itu berarti kuncinya yaitu menghargai ilmu dan menghargai guru Anda. Jadi disitulah kalau Anda sudah tidak bisa menghargai guru Anda, ilmu Anda, maka Anda otomatis tidak bisa menghargai diri sendiri. Karena menghargai itu bagian daripada ada rasa malunya. Apabila ente, kita semua sebagai penanggung jawab dalam pribadi kita sendiri. Karena apa pertanggungjawaban kita? Yaitu kita dititipi oleh Allah. Semua organ tubuh kita, apakah kita sudah merasa dipergunakan dengan maksimal? Ada yang tidak dipakai dengan maksimal, tapi minimalnya dengan caranya melakukan atau mengerjakan sholat 5 waktu tersebut, Anda itu sudah memakai pemberian Allah, dimanfaatkan dengan yang baik. Disitulah ada kalimat seperti dengan kalimat baik itu, karena bisa dikatakan ada malu yang ada di hati ente. Mungkin malu dengan caranya itu kalau nanti saya masuk neraka, wah itu orang ternyata nggak benar, kelihatannya benar tapi tidak benar dalam perjalanan hidupnya. Al-haya'u wal iman konan jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Nah iki dinyatakan seperti ini. Malu dan iman ini itu pasti ada di diri ente. Ingat, kalau salah satunya ini lepas, maka terlepas semua. Kalau Anda tidak punya iman, berarti Anda tidak punya malu. Kalau Anda punya malu, pasti Anda beriman. Maka di situ diterangkan al-haya'u minal iman. Isin kok sebagian daripada iman. Sedangkan kok biasa malu-maluin masalah isi kuwen lu. Tapi lamonan kalau di makanan
ceritanya beda mali. Beda lagi. Karena as-sabru minal iman itu kebagian daripada sabar, itu bagian daripada iman. Tapi kalau ente menghadapi makanan kue as-sabru minal iman, orang sabar ya pasti beli keduman kok. Sebaliknya, tapi kalau kokohnya menjalankan sabarnya dengan iman, caranya itu menerapkan, menata diri kita sendiri dalam perjalanan hidup kita, maka kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan karena Allah sudah menjanjikan. Apabila Anda benar-benar mencintai Allah, itu karena iman itu adalah bagian daripada mencintai Allah. Loh. Kalau ente benar-benar tulus ikhlas mencintai Allah, mencintai Rasulullah, maka ketahuilah Anda akan diberikan kejayaan. Tuh. Kejayaan abal-abalan apa kejayaan yang sebenarnya? Kejayaan yang sebenarnya. Makna kejayaan yang diberikan oleh Allah, yang dijanjikan Allah itu luas. Seperti kalimatnya makna fayaghfiru lima yasha. Lah itu sudah berubah lagi. Bukan berarti orang itu dapat maghfirahnya saja, tapi dalam kehidupannya apabila mendapatkan maghfirah, otomatis orang tersebut itu di dalam kehidupannya pasti enak. Tidak enak dipandang oleh orang-orang yang haus harta, dipandang oleh orang-orang yang haus tahta. Kamu itu melarat, kamu itu tidak enak. Ya bagi orang yang tidak punya pengertian, tidak punya malu kepada Allah, maka berani mengatakan seperti itu. Apakah mentang-mentang Anda yang mengatakan seperti itu adalah orang-orang yang lagi jaya? Tahu tidak, kejayaan itu adalah bagian daripada ujian dari Allah. Di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan kamu lagi melarat, kamu lagi kaya, diuji, tidak ada. Tapi kebanyakan orang dikatakan kalau lagi diuji, lagi saat musibah, lagi melarat, lagi blenak, ya wes lah, dedet lah, lagi sakit, no. Tetapi orang banyak yang mengatakan juga bahwa yang namanya nikmat atau lagi mendapatkan kepercayaan dari Allah, yaitu kekayaan, itu katanya bukan ujian. Nikmat, dapat karisi banyak. Pada dasarnya Allah mengatakan akan memberi ujian kepada hambanya, yaitu disesuaikan dengan kapasitas kemampuan orang tersebut. Apabila melebihi dari kapasitas orang itu masih hidup, pastinya majnun, stres, gila kok gila kok, loh, ya kan? Dan apabila orang itu melebihi dari kapasitas, tidak gila, ya mati, mentok. Dan jangan coba-coba Anda yang lagi diuji kemelaratane, diuji dengan musibahnya, jangan berharap atau Anda berdoa pengen mati. Itu menandakan Anda berharap mendapatkan bencana besar. Kenapa? Anda tidak tahu sudah seberapa pekerjaan Anda yang sudah lakukan, yaitu sebagai orang Islam. Tahukah kalau sudah mati itu amalnya mentok?
itu berarti Anda itu sudah tidak akan tidak bisa lagi berbuat baik. Tapi kalau Anda masih hidup, Anda mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri. Hanya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak punya iman, tidak punya malu, apabila lagi sakit, yaitu orang tersebut berdoanya, ya Allah, kita sakitnya kayak mungkin teman seperti ini. Saya minta mati saja sih ya Allah. Itu tidak diperbolehkan. Penyesalan yang sangat luar biasa, yaitu apabila Anda setelah mati tidak membawa apa-apa. Apabila Anda kenyataannya masih musyrik, maka itulah dosa yang tidak bisa dimaafkan. Karena dosa yang paling berat itu adalah musyrik. Tapi temannya Bos Sam, yaitu namanya muslik. Pahmane namanya Mamang. muslik. Jadi dengan rasa kita akan memahami ilmu, dengan rasa kita akan menjadi orang yang dihargai. Dengan rasa yang baik, semuanya akan menjadi baik apabila kita mau menerapkan suatu kebaikan. Jadi intinya kita ini, kesimpulannya, apabila kita pengen mendapatkan sesuatu yang baik, maka pakailah ilmu adabnya dan tempelkan kepada dipatri, dikunci di hati Anda, dikunci di akal Anda, dan aplikasikan, praktekkan, walaupun dengan caranya senyum-senyum. Tapi jangan keterlaluan senyumnya kan. Yang membahayakan adalah kita apabila senyum-senyum di jalan, loh ya, kok maning bae ngene di. Jadi disitulah bahayanya apabila iman dan malu itu salah satunya dicabut, maka otomatis Anda itu akan tercabut semua. Tercabut semuanya apa? Kalau Anda tidak mempertahankan malu Anda, tidak mempertahankan iman Anda, maka otomatis kita ini akan menjadi orang yang rusak, rugi. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita semua, teman-teman semua, saudara-saudaraku ini semua dalam menjalani kehidupan ini tidak mempunyai rasa malu. Dan pakailah rasa malunya, bukan kemaluannya kok, tapi malunya. Rasa malunya itu dipakai untuk di jalan yang benar. Kalau kemaluan ya otomatis beda lagi ceritanya, ya kan? Nah, itu cocok kok kalau udah cerita kayak gitu. Itu tadi rasa malu dengan kemaluan beda. Nah, fa insya Allah kalau Anda masih menerapkan rasa iman Anda dan malu Anda, maka kedepannya Anda akan mendapatkan kelebihan dari Allah. Tidak tahu kejayaan seperti apa, yang pasti Allah sudah menjanjikan barang siapa yang mau mencintai Allah, mencintai Rasulullah, maka akan diberikan suatu kejayaan yang agung.
Jadi semuanya itu karena dasarnya yaitu kita mau menghargai diri sendiri ini dengan ilmu. Semoga apa yang jadi keterangan ini akan bermanfaat dalam mengarungi perjalanan hidup kita, walaupun sedikit demi sedikit. Fa insyaallah kita akan mendapatkan yaitu kelebihan dari Allah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.